Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subahul khair ayuhat talabah, kaifa ahwalukum? Alhamdulillah bihadza sabah nastati bi an nata'allam jama'atan fi hadhil maddah. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa belajar bersama di pelajaran ini, yaitu pelajaran bahasa Arab. Dan langsung saja untuk menyingkat waktu, saya akan langsung masuk ke dalam materi yang sudah saya share di grup WA kita. Pada hari ini saya akan membahas bagaimana untuk menyebutkan kewarganegaraan. Setelah minggu lalu kita menyelesaikan materi bagaimana menyebutkan asal kita. Nah, hari ini saya akan mengajari kalian sesuai dengan contoh, sesuai dengan apa yang kalian lihat di layar, kita akan bisa menyebutkan kewarganegaraan kita. Nah, contoh saya akan baca dulu. Al-misal, semuanya perhatikan di contoh. Al-misalul awal, ya. Contoh yang pertama, Budi, ana min Indonesia. Ana min Indonesia. Ana Indonesiun. Ma jinsiyatuka? Johan menjawab, ana Saudiyun. Ana Saudiyun. Ya. Lalu contoh yang kedua, Al-misalus tsani, Vita, ana min Malaysia. Ana Malaysia. Ma jinsiyatuki? Aisyah menjawab, ana Misriyah. Ana Misriyah. Oke. Jadi hari ini kita akan tahu bagaimana kita bisa menyebut kewarganegaraan kita, tentunya berdasarkan negara kita. Kita ini warga negara Indonesia. Nah, di sini saya akan bahas dulu ana min Indonesia. Untuk kata ya, ana ini artinya saya ya. Min dari ya. Ini dari. Lalu Indonesia ini adalah nama negara ya. Jadi ini perlu digarisbawahi. Ini Indonesia ini adalah nama negara Indonesia. Lalu ana Indonesiun ini ada ya nisbah. Ya yang menisbatkan kepada orangnya. Nah, kalau cowok ya seperti ini, Indonesiun. Kalau cewek ya dengan tak marbutohnya. Nah, jadi ini adalah penggunaan ya. Atau seperti ini. Nah, begini ya. Indonesian berarti I am Indonesian. Nah, kalau dalam bahasa Inggris itu ada penggunaan Indonesian. Nah, seperti ini, ada N ini. Malaysian. Nah, seperti ini. Contoh aja ini. Nah, AN ini. Jadi orang Indonesia, orang Malaysia. Nah, tapi kalau yang pertama ini adalah nama negara. Nah, Malaysia ini adalah nama negara, Malaysia. Oke. Lalu bagaimana kita menanyai kewarganegaraan saudara kita? Nah, ini gunakan ma jinsiyatuka. Ini bahasa Arabnya. Jadi materi kita hari ini itu adalah jinsiyah. Ya, warga negara ini jinsiyatun. Jinsiyatun. Nah, ini materi kita. Jinsiyatun. Aslinya adalah seperti ini. Nah, ini. Nih, jinsiyah. Kewarga negaraan. Nah, otomatis ini berhubungan dengan nama-nama negara yang ada di dunia ini. Nah, negara kita ini bahasa Arabnya Indonesia, Malaysia. Nah, lalu bagaimana dengan begini anak-anak? Lalu bagaimana dengan ketika kita menanyai majinsiyatuka atau majinsiyatuki, apa warga negaramu? Lalu di sini ada jawaban, Johan menjawab ana Saudiyun. Nah, ini kan langsung dijawab, aku I am Saudian, begitu. Saya adalah orang Saudi, begitu. Berarti nama negaranya ini
Ini kan didahului dengan nama negara. Ini, yang ini. Lalu diikuti dengan people-nya atau orangnya, Indonesian. Ya. Kalau ini people-nya dulu atau sebutan buat orangnya, Suudiyun atau Suudian, ya, Suudiyun. Nah, bagaimana nama negaranya? Nah, kita bisa browsing di Google, ya. Kalau kita cari, ya, Saudiyah, begini. Nah, ini kalau cewek. Ya. Oke, itu kalau cewek. Sebentar, saya carikan biar kalian lebih jelas. Oke, jadi saya akan tampilkan contoh nama-nama negara yang sudah ada literasi bahasa Arabnya, transliterasi Arabnya. Nah, ini anak-anak contoh. Nah, ini kalian bisa lihat ini. Nama negara di dunia dalam bahasa Arab. Nah, itu. Ini, Italia, Jerman, kelihatan? Saya zoom ya. Nah, ini Eropa. Ini benua Eropa. Italia, Jerman, Kazakhstan, dan sebagainya. Ya. Ada ini Eropa, masih Eropa. Ya. Tuh ada cara membacanya. Ya. Ada Asia Tenggara, ini Indonesia, Malaysia, Thailand, Brunei, Filipina, Laos, dan sebagainya. Timur Leste, ini Asia Timur. Nah, di sini ini ada nama negara. Nah, itu tadi yang saya bilang, yang saya share tadi, bagaimana kita bisa menentukan atau menuliskan tulisan jinsiyahnya kita itu dilihat dari sini. Ini adalah jinsiyah orangnya, ya, orangnya merujuk kepada orang. Kalau nama negara kalian bisa lihat di sini. Itu tadi. Kita lihat ya. Kalian bisa biar bisa mendapatkan literasi yang bermacam-macam. Nih. Al-Mamlaka Al-Arabiyah As-Saudiyah. Nah, itu. Al-Mamlaka Al-Arabiyah As-Saudiyah. Ini bahasa negara, bahasa Arabnya negara Arab Saudi. Al-Mamlakah itu adanya kerajaan, Al-Arabiyah Arab, As-Saudiyah Saudi. Nah, itu. Nah, orang Saudi dia menyebutkan dirinya adalah Saudiyun. Nah, ana minal mamlakal Arabiyah As-Saudiyah. Izan, jadi ana Saudiyun. Ya. Saya dari nih ya. Saya dari negara kerajaan Arab Saudi. Maka dari itu saya menyebut diri saya adalah sebagai Saudiyun. Oke, Saudiyun. Saya kembali ke sini. Nah, ini orangnya ya. Nama negaranya tadi itu. Lalu ini yang kedua, ana Misriyah. Nah, Misriyah kita lihat di sini ya. Kita sudah bisa menebak dari mana, dari negara Mesir. Nah, tetapi kita harus lihat aslinya bagaimana. Nah, kita cari di sini. Oh ya, Mesir ini termasuk mana namanya? Afrika ya, Afrika. Kalau tidak ada saya tuliskan aja. Oke. Oke, Misriyah. Itu dari kata-kata Misra. Ya, Misra tulisannya seperti ini ya. Bentar. Oke. Oke. Misriyah ini ya, nama negara ini. Ya, ini adalah orangnya, orang cewek Misriyah. Berarti ini aslinya dari kata-kata Misra. Oke, seperti ini. Ya, ini Mesir, negara Mesir. Nah, lalu bagaimana Pak kalau ini saya ini adalah seorang cewek Indonesia? Gampang aja. Yang tadinya Indonesiun diganti menjadi Indonesiatun. Ana Indonesiatun. Nah, begini anak-anak. Nah, ini. Ini menunjukkan bahwa Anda ini seorang cewek Indonesia. Nah, seperti ini cewek Mesir. Seperti ini cewek Malaysia, Malaysia. Kalau cowok Indonesia ini Indonesiun ini aslinya. Andai kata ini Malaysia ini adalah cowok, berarti Malaysiun. Ya, kita tulis contoh aja ini yang cowok. Malaysiun. Nah, ini. Kalau Misriyah ini adalah cewek, maka cowoknya adalah
Misriyun. Oke, begitu ya. Oke, insya Allah udah nih ya. Selanjutnya, oke, kita lanjut lagi. Nah, kita lanjutkan di materi bawahnya agar tidak terlalu lama. Nah, sekarang adalah An-Nisbah. Uktub An-Nisbah li Asma'il Buldan Al-Atiyah. Tulislah, ini latihan ya. Ini latihan. Nih, pembahasannya tadi. Al-Jinsiyah. Tuh. Kalau Indonesia, mudzakkar atau cowok, ya Indonesiun. Kalau mu'annas atau cewek, Indonesiatun. Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi. Yaban berarti negara Jepang. Yabaniyun, Yabaniyah. Begitu. Ini nama negaranya. Ini nama negara. Jangan lupa ya. Nama negara. Lanjut, karena latihan. Tulislah ya nisbah atau merujuk atau rujukan bagi nama-nama negara di bawah ini. Nah, silahkan nanti kalian tulis di buku tulis sambil ini tadi dicatat, boleh, kesimpulannya boleh ya. Penjelasan ini kan cuman penjelasan lisan yang tidak tertulis di dalam modul ini atau di lembar ini PDF ini. Silakan kalian bahasakan sendiri di buku catatan kalian. Lalu latihannya adalah ini. Nah, ini bagaimana kalian bisa memberikan keterangan nisbahnya kepada cowok ataupun cewek. Holanda. Holanda ini artinya adalah Belanda. Holland. Ada Alman. Alman ini artinya adalah Jerman. Misra, nah itu tadi Mesir. Afrika, ini Afrika. Al-Hind, ini adalah India. As-Sin adalah Cina. Oke ya. Itu sebagai latihan untuk di materi ini. Selanjutnya, selain kalian untuk diminta membuat tabel seperti ini dan diisi, lalu tadrib yang selanjutnya atau latihan selanjutnya adalah bagaimana kalian bisa menjawab. Ya, kalau ini perubahannya. Bagaimana kalian menjawab ketika ada guru yang bertanya tentang Sudan orangnya apa? Nah, sebenarnya sama ya. Jadi ini boleh dibuat tabel boleh, atau langsung diberikan keterangan kalau orang Sudan cowok bagaimana, Sudan cewek bagaimana, ya. Kalau Turki cowok bagaimana, Turki cewek bagaimana. Kalau Pakistan cowok dan Pakistan cewek, nah Australia cowok dan Australia cewek bagaimana penulisannya, dan Irak, ya, negara Irak ini ya, cowok dan cewek bagaimana. Ini juga silahkan diberikan perubahannya sesuai dengan mudzakkar dan muannasnya. Ditambahkan seperti di tabel ini boleh. Ya. Oke. Selanjutnya ini adalah tambahan saja anak-anak. Sebenarnya kalian sudah pernah belajar ini di pertemuan kita yang pertama, yaitu tentang ta'aruf, yaitu asalib taqdimus syukur, yaitu ungkapan-ungkapan bentuk berterima kasih. Nah, al-ibarah ini artinya adalah ungkapan. Ungkapan, ya. Al-jawab jawabannya. Seperti mengucapkan terima kasih syukron, jawabannya afwan. Lalu ada syukron laka, ada jawabannya asyukrulillah. Nah, begitu ya. Ini hanya contoh, dan literasi banyak seperti ini kalian bisa pakai, bisa menggunakan yang paling sederhana itu syukron dengan jawab afwan dan sebagainya. Ini banyak. Ada syukron ala musa'adatikum. Ya, saya artikan, silakan bisa ditulis nanti ya. Terima kasih atas ala musa'adatikum, atas bantuanmu. Ya. Selanjutnya, syukron kasiron ala hikmatik. Terima kasih banyak, ya, kasiron banyak, ala hikmatik, atas pengorbananmu. Nah, syukron kasiron ala kulli hal. Terima kasih atas segala keadaan, atau terima kasih atas semuanya. Nah, okay. Atas segala sesuatu. Nah, boleh. Syukron kasiron ala husni. Terima kasih atas kebaikanmu. Nah, begitu ya. Syukron ala ihtimamikum. Nah, terima kasih atas, ini lanjutannya ya. Syukron kasiron ala husni ihtimamikum. Terima kasih atas perhatianmu. Nah, sama saja. Syukron jazilan, terima kasih banyak. Jazakumullah khairal jaza. Ya, semoga Allah memberikan balasan dengan balasan yang terbaik. Nah, ini cara bagaimana kita berterima kasih. Nah, ini banyak ya. Nih, silakan, ini sebagai literasi saja ya. Yang penting tadi sudah ada pengetahuan bahwa berterima kasih itu syukron, afwan, itu sudah cukup menurut saya. Dan silakan kalian yang tadi ini perhatikan jinsiyah tadi itu dikerjakan di buku tulis. Nah, selanjutnya anak-anak, ini juga ada bentuk-bentuk permintaan maaf. Juga sudah kita lewati di materi yang pertama, yaitu asalib al-istighfaf.
al-istighfa, ya maaf, atau al-i'tizar, ya. Bagaimana kita meminta maaf kepada lawan bicara kita. Afwan ya ahi, maaf bro, ya la ba'sa, nggak apa-apa gitu. Ma'ziratan ya ahi, ini juga sama artinya, ya. Asif jiddan, ini juga sama semua artinya. Artinya adalah maaf. Nah ini, maaf juga bisa digunakan karena bisa digunakan ketika tidak bisa mendengar atau menangkap pembicaraan. Ya. Afwan, nah seperti ini. Afwan la asma, maaf saya tidak bisa mendengar, gitu. Atau ma'ziratan atau ma'zirah, permisi. Nah, juga afwan juga bisa dikatakan permisi juga sama, ya, sudah pernah saya jelaskan. Lalu ada mengungkapkan salam perpisahan. Nah ini ilal liqa, balasannya arad ini adalah balasannya ilal liqa ma'assalamah. Ma'assalamah fi amanillah wa ilal liqa. Wada'an ma'assalamah. Ini semuanya artinya sama. Nah, sampai jumpa lagi, sampai jumpa, hati-hati di jalan, sampai jumpa, semoga dalam lindungan Allah. Atau bye, oke, hati-hati. Nah, seperti ya. Fi hifdzillah, semoga dalam perlindungan Allah, atau fi amanillah, Allahu yahfadzuka, Allah menjagamu. Nah, seperti itu ya. Fi riayatillah, dalam perlindungan Allah, dalam naungan Allah, dan itu adalah contoh-contoh yang banyak sekali, dan kalian sudah biasa menggunakan ilal liqa ma'assalamah, itu saya kira sudah cukup juga untuk mengungkapkan kalimat perpisahan. Nah, ini yang terakhir anak-anak untuk hari ini. Sebagai penutup kita perlu latihan keterampilan. Kalau tadi itu teori ya, pengetahuan, tadi itu jinsiyah. Hari ini juga saya tambahkan ini, yaitu bagaimana kita bisa memperoleh informasi dari teks yang didengar. Yang saya garis bawahi adalah yang didengar. Jadi ini nanti akan saya perdengarkan ke kalian percakapan, lalu kalian bisa menjawab dengan sederhana, dengan singkat, tentang pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Nah, saya terjemahkan dulu, biar kalian nanti bisa menyambung atau sambung dengan statement yang ada di dalam percakapan. Nomor 1, ma ismu fi hadzal hiwar. Apa atau siapa nama-nama yang ada, ya. Ma ismu ini siapa nama-nama, ya. Fi hadzal hiwar, hiwar ini artinya adalah dialog. Maaf, tulisannya agak kurang rapi ya. Sulit menulis di tablet seperti ini. Siapa nama-nama yang ada di percakapan ini? Nah, lalu min aina Khalil. Min aina artinya dari mana? Nah, karena kemarin sudah kita pelajari menyebutkan dari asal ya. Khalil. Khalil itu dari mana? Nah, lalu ada lagi ma jinsiyatu Khalid. Apa ya? Jinsiyah kemarin tadi apa? Kewarganegaraan ya. Khalid nama orang. Khalid kewarganegaraannya mana, begitu ya. Nomor 4, hal Malang Jawa Al-Gharbiyah. Apakah Malang Jawa Al-Gharbiyah? Kemarin juga sudah kita pelajari tentang arah-arah. Ingat-ingat lagi, Gharbiyah dari kata-kata gharbun. Artinya barat. Nah, itu dijawab sendiri ya. Kalau ada pertanyaan hal, maka jawabannya di antara 2, yaitu antara na'am atau la. Nah, tapi kalau la ini lebih baik lagi ditambahkan dengan statement pembenarannya. La ini kan tidak atau jawaban yang negatif. Kalau memang statement itu salah, maka kita berhak atau diutamakan untuk memberitahu bagaimana benarnya, begitu ya. Lalu yang terakhir, man min Bandung. Man itu siapa? Min dari Bandung. Siapa yang dari Bandung? Jadi kira-kira ada percakapan dari 2 orang ini untuk bercakap-cakap seputar dari pertanyaan-pertanyaan ini. Oke. Audionya akan saya putar setelah ini. Silakan kalian simak baik-baik. Oke. Saya akan putar ya. Silakan kalian bisa persiapkan di pertanyaannya, kalian bisa lihat di di HP. Ya, nanti kalian lihat di HP, saya akan putar audionya. الوحدة الأولى الدرس الأول السلام عليكم. وعليكم السلام.
اسمي خالد. ما اسمك؟ اسمي خليل. من أين أنت يا خليل؟ أنا من مالان، جوا الشرقية. وما جنسيتك يا خالد؟ أنا إندونيسي الجنسية. أنا من بندون. أنا سعيد بمعرفتك. وأنا مسرور بلقائك. الوحدة الأولى. الدرس Ini saya ulangi lagi, الأول. silakan diperhatikan. السلام عليكم. وعليكم السلام. اسمي خالد. ما اسمك؟ اسمي خليل. من أين أنت يا خليل؟ أنا من مالان، جوا الشرقية. وما جنسيتك يا خالد؟ أنا إندونيسي الجنسية. أنا من بندون. أنا سعيد بمعرفتك. وأنا مسرور بلقائك. Oke. Baik, begitu audio yang ada hubungannya dengan pertanyaan ini tadi. Jadi kalau kalian memperhatikan dengan benar, insya Allah jawabannya sudah jelas ya. Silakan kalian tulis soal ini dan jawabannya di buku tulis. Jadi hari ini saya review lagi. Materi kita hari ini adalah tentang jinsiyah atau kewarganegaraan dengan penjelasan singkat tadi seperti itu, ada menggunakan yaun nisbah, yaitu ya ini untuk cowok, ya ini untuk cewek, dengan ini berdasarkan nama-nama negara yang tadi sudah saya contohkan di dalam web atau Google tadi itu. Saya cari banyak nama negara yang lain yang kita juga perlu bisa tahu. Dan ini adalah tugasnya bagaimana mengisi yaun nisbah di dalam kolom-kolom mudzakkar bagi cowok untuk negara-negara di bawah ini. Nah, itu juga ini juga. Ditambah juga yang ini, karena ini juga sama permintaannya, cuman bedanya tidak ada tabelnya, silakan dibentuk tabel seperti di atas juga boleh. Nah, ini hanya sebatas literasi saja, ya. Ini untuk menambah kepahaman kita terhadap materi-materi yang sebelumnya, yang dalam materi ta'aruf sudah kami sebutkan. Dan yang terakhir, ini juga sama, ini literasi. Dan yang terakhir adalah latihan maharatul istima' namanya, atau keterampilan mendengarkan, bagaimana kalian mendengarkan percakapan, lalu kalian memahami isinya, dan kalian bisa menjawab dari pertanyaan ini. Gitu, ya. Jawab dengan singkat, ini istilahnya biihtisarin, itu dengan singkat seperlunya jawabannya, begitu. Tapi ditulis pertanyaannya dulu untuk bisa belajar, untuk buat belajar. Terima kasih anak-anak. Bisa apabila penjelasan saya kurang jelas bisa diulang-ulang lagi karena ini saya upload di media sosial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.